call. It's coming from inside the house. You hear me? It's coming from inside the house. This isn't Tiffany. I live inside my own world of make-believe. Halo para netizen mager yang budiman, bagaimana kabarnya? Gebetan udah ganti. Jumpa lagi dengan saya Deta, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk memupuk kembali bibit-bibit kepsikopatan alamiah dalam diri. Sabi nying. Langsung saja tanpa berlinti-linti, kenakan headset kalian dan selamat menonton. And a force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? Hello? Is that Alice? No, I think you've got the wrong number. Oh, well, what's your name? This is Stacy. Who is this? Hello? 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 Please stop calling me. Who is this? Hello? Hello? Cerita dimulai pada suatu malam di daerah Burford, dekat Bojongkenyot, yang dimana pada waktu itu sedang diadakan acara hiburan rakyat berupa pasar malam. Ketika masyarakat setempat sedang asyik menikmati suasana malam itu, terdengar suara seorang pria misterius yang menelpon salah satu gadis di sana. Berdasarkan percakapannya, ketahui bahwa pria misterius itu merupakan orang asing dan si gadis tidak mengenalinya. Pria misterius itu terus meneror si gadis dengan cara menelponnya, hingga si gadis merasa sangat ketakutan. Tiba-tiba, pria misterius itu pun sudah berada di dalam rumah si gadis dan membunuhnya. Keesokan paginya, pihak kepolisian pun segera menuju TKP untuk mengevakuasi para korban. Ternyata jumlah korbannya lebih dari 1 orang. Dan anehnya lagi, pihak kepolisian tidak menemukan bukti apapun yang berkaitan dengan pelaku. Scene kemudian berpindah ke sekolah menengah kejuruan di daerah Colorado yang berjarak 125 mil dari TKP. Di sini kita akan melihat seorang siswi yang sedang latihan lari bernama Jill Johnson, yang merupakan tokoh utama dalam film ini. Setelah selesai latihan, Jill disamperin oleh seorang siswa bernama Bobby. Dia adalah pacarnya Jill, tapi saat ini hubungan mereka sedang retak karena ulah seorang pelakor yang tidak lain merupakan teman Jill sendiri. Emang sering kayak gini ya, nying? Lanjut. Pada kesempatan ini, Bobby ingin mengajak Jill pergi ke sebuah pesta api unggun yang diadakan oleh sekolah mereka. Tapi Jill pun menolak. Jill kemudian menemui temannya yang bernama Scarlett Banks. Kalian yang berlangganan Movos.com pasti tidak asing dengan nama ini. Jadi Scarlett ini adalah teman dekatnya Jill dan mereka sering curhat bareng. Tidak lama kemudian, datanglah seorang gadis blonde bernama Tiffany. Nah, Tiffany ini yang jadi pelakor dalam hubungan Jill dan Bobby. Karena sikap Jill yang jutek kepada Tiffany, dia pun segera pergi. Jill kemudian menceritakan kepada Scarlett bahwa malam ini dia akan menjadi babysitter sebagai hukuman dari ayahnya atas kesalahan yang dia lakukan dulu. Entah kesalahan apa yang dia lakukan dulu, di sini tidak dijelaskan. Sepulang sekolah, Jill pun dijemput oleh ayahnya yang kemudian mengantarnya ke rumah Dr. Mandrakis. Ternyata jarak yang harus mereka tempuh untuk sampai ke sana sangatlah jauh. Ketika sudah sampai, ayahnya pun langsung kembali pulang. Di sana Jill langsung bertemu dengan Dr. Mandrakis beserta istrinya yang terlihat sedang terburu-buru akan pergi ke sebuah restoran untuk makan malam.
Tapi sebelum pergi, mereka menjelaskan tentang hal-hal yang perlu Jill ketahui terlebih dahulu. Mulai dari siapa saja yang berada di rumah itu, sistem keamanan rumah, sampai kode alarm keamanan. Kemudian Dr. Mandrakis beserta istrinya pun pergi. Malam pun tiba. Jill yang merasa bosan memutuskan untuk berkeliling di dalam rumah. Dia mulai masuk ke dalam kamar Dr. Mandrakis dan mencoba perhiasan serta melihat-lihat isi lemari milik istri Dr. Mandrakis. Jill pun sangat kagum dengan rumah ini beserta teknologi yang ada di dalamnya. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Karena mengira itu adalah suara Dr. Mandrakis yang sudah pulang, Jill pun bergegas mengembalikan perhiasan serta baju milik istri Dr. Mandrakis pada tempatnya semula. Jill kemudian kembali ke ruang tamu. Penasaran karena tidak ada orang, Jill pun mencari tahu sumber suara itu dan memanggil-manggil pembantu Dr. Mandrakis yang bernama Rosa. Dia sedikit lega ketika melihat Rosa sedang berada di taman sambil memberi makan ikan. Jill pun kembali ke sofa untuk mencoba rileks. Beberapa saat kemudian, telepon rumah berdering. Setelah teleponnya diangkat, ternyata tidak ada suara apapun. Jill pun mulai merasa sedikit merinding. Ditambah lagi lampu ruangan sebelah yang menyala sendiri. Jadi sebagai informasi, di rumah Dr. Mandrakis ini mempunyai sistem yang lumayan modern pada sebagian interiornya. Misalnya pada lampu. Lampu di sini menggunakan sensor gerak untuk menyalakan atau mematikannya. Ketika ada orang atau hewan yang bergerak di area yang dipasangkan sensor, maka lampu akan menyala secara otomatis dan lampu akan mati jika orang tersebut sudah pergi. Karena penasaran, Jill pun memeriksanya. Tiba-tiba ternyata itu adalah si kucing yang bernama Chester. Untuk mengatasi kebosanannya, Jill pun menelpon Scarlett untuk menceritakan pengalamannya hari ini. Scarlett juga memberitahukan Jill bahwa Bobby meminta nomornya. Setelah selesai menelpon dengan Scarlett, alarm keamanan berbunyi. Itu artinya ada seseorang yang baru saja masuk atau keluar dari rumah. Jill segera mematikan alarmnya dan langsung mencari Rosa ke kolam ikan. Tapi dia tidak menemukan Rosa di sana. Rosa, is everything okay? Tidak lama kemudian, telepon pun berdering. Jill bergegas mengangkatnya. Kali ini, yang menelpon adalah seorang laki-laki misterius yang tiba-tiba menanyakan, apakah semuanya baik-baik saja? Jill pun mengira itu adalah Dr. Mandrakis dan kemudian teleponnya ditutup. Suasana pun menjadi semakin mencekam. Tidak lama kemudian, telepon kembali berdering dan kali ini yang menelpon adalah Tiffany. Jill kemudian menanyakan bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumah. Ternyata dia masuk melalui pintu garasi yang terbuka. Jill pun segera menutup pintu garasi itu. Tiffany datang menemui Jill untuk meminta maaf karena telah menggoda Bobby dan mengajak Jill untuk minum amer bareng. Tapi karena sedang bekerja, Jill pun menolak dan menyuruh Tiffany untuk segera pergi. Wow, what's the big deal? Bye. Bye. Connie. Ketika akan pergi, suasana di rumah Dr. Mandrakis menjadi sangat mencekam dan membuat Tiffany menjadi ketakutan. Sesampainya di dekat gerbang, ada sebatang kayu yang diletakkan di tengah jalan sehingga mobil Tiffany tidak bisa lewat. Tiffany pun memberanikan dirinya untuk turun dari mobil dan mengangkat batang kayu itu. Tetapi sepertinya ada seseorang yang mengikuti Tiffany dari belakang. Jill yang sedang berada di dalam rumah mendengar suara ketokan pintu yang sangat keras. Dia mengira itu adalah Tiffany yang sedang mengerjainya lagi. Setelah dia membuka pintu,
ternyata tidak ada orang di sana. Jill pun segera menutup pintunya dan mengaktifkan alarm keamanannya. Tidak lama kemudian, telepon kembali berdering. Kali ini yang menelpon adalah Bobby. Jill menanyakan apakah Bobby yang menelponnya dari tadi, tapi ternyata bukan. Bobby mengatakan mungkin itu adalah ulah salah satu temannya yang lain. Karena sinyal di tempat Bobby jelek, maka telepon pun terputus. Telepon kembali berdering. Kali ini telepon berasal dari HP milik Tiffany. Jill pun mengira bahwa Tiffany lah yang menelpon. Tapi ternyata dugaan Jill salah, dan yang menelpon adalah seorang laki-laki misterius. Jill pun menjadi semakin ketakutan. Tiffany, I know it's you. You better cut this out. Lalu dia menelpon restoran tempat Dr. Mandrakis makan malam. Ternyata mereka telah pergi 40 menit yang lalu. Jill kemudian menghubungi HP Dr. Mandrakis tapi tidak dapat terhubung. Setelah itu Jill pun menelpon ayahnya tapi tidak dapat terhubung juga. Hello, you've reached Ben Johnson. Sorry. Karena sudah sangat ketakutan dan tidak tahu harus menghubungi siapa lagi, Jill kemudian menelpon polisi untuk meminta pertolongan. Karena tidak ada ancaman yang nyata, maka pihak kepolisian tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa meminta Jill untuk menelpon lagi apabila terjadi sesuatu. Jill pun melihat mobil Rosa masih berada di halaman. Dia mengira bahwa Rosa sudah pulang tapi ternyata tidak. Rose's car. What's that? Sounds pretty wild. The housekeeper, I thought she left, but Kemudian Jill menelpon HP Rosa. Dia mendengar suara nada dering HP Rosa dari kejauhan dan Jill pun langsung menelusurinya. Ternyata HP Rosa berada di dalam tas yang ada di dalam sebuah ruangan. Jill menjadi semakin takut dengan keadaan ini. Suasana malam itu semakin mencekam. Telepon kembali berdering dan Jill pun mengangkatnya. Ternyata yang menelpon adalah sosok misterius yang tadi. Dia kemudian mengatakan, "Sudahkah kamu memeriksa anak-anak?" Dengan raut wajah yang ketakutan, Jill pun langsung menuju ke kamar anak-anak. Dia sedikit lega ketika melihat kedua anak Dr. Mandrakis sedang tertidur pulas. Telepon kembali berdering. Kali ini, si penelpon misterius mengatakan, "Bagaimana keadaan anak-anak?" Mendengar hal ini, Jill sangat kaget karena dia menyadari bahwa si penelpon misterius sedang mengawasinya dan tahu semua gerak-geriknya. Jill pun segera menelpon polisi untuk melaporkan keadaannya. Dan kali ini pihak kepolisian menyuruh Jill untuk menahan telepon dari si penelpon misterius selama 60 detik agar dapat melacak keberadaannya. I can alert the phone company so that when he calls again, we can try and trace the... Jill pun melihat lampu menyala di rumah tamu. Sebutan untuk bangunan yang ditepati oleh anak laki-laki Dr. Mandrakis yang bernama Todd yang berada tidak jauh dari bangunan rumah utama. Dia juga melihat bayangan seseorang sedang berada di sana. Jill mengira itu adalah Todd, lalu dia mencoba untuk menelponnya dan menanyakan apakah Rosa berada di sana. Kemudian meminta mereka berdua agar datang ke rumah utama. Akan tetapi, Jill tidak bisa terhubung dengan Todd. Jill pun memutuskan untuk pergi ke rumah tamu itu. Setelah sampai, ternyata di sana tidak ada orang sama sekali. Jill kemudian melihat lampu di rumah utama menyala, tepatnya berada di kamarnya Rosa. Itu artinya ada seseorang yang sedang berada di sana. Jill pun segera berlari untuk kembali ke rumah utama. Ketika sudah sampai di rumah utama, Jill pun langsung mencari Rosa. Tiba-tiba, telepon kembali berdering. Jill pun mengangkatnya sambil berjalan menuju kamar Rosa. Jill menanyakan apa sih yang diinginkan oleh si penelpon misterius itu. Lalu dia pun menjawab, "Aku menginginkan darahmu, semuanya untukku." What do you want?
Mendengar hal ini, Jill menjadi sangat ketakutan dan langsung mematikan teleponnya. Untung saja durasi telepon itu sudah lebih dari 60 detik sehingga polisi sudah bisa melacak keberadaan si penelpon misterius. Jill pun mulai mencari Rosa di dalam kamarnya, tapi Rosa tidak ada. Lalu Jill memeriksa sampai ke dalam kamar mandi, dia juga tidak menemukan Rosa di sana. Rosa? Beberapa saat kemudian, polisi pun menelpon Jill dan memberitahukan bahwa si penelpon misterius sedang berada di dalam rumah. Nah loh. Dia juga menyuruh Jill agar segera keluar dari rumah itu. Mendengar hal ini, Jill menjadi sangat ketakutan dan tiba-tiba dia melihat mayat Tiffany tergeletak di lantai kamar mandi. Jill pun semakin syok. Jill segera memeriksa keadaan anak-anak di kamar mereka. Ternyata mereka sudah bersembunyi di dalam sebuah kotak. Jill pun langsung mengajak mereka keluar dari rumah itu. Akan tetapi, si penelpon misterius itu, kita sebut saja psikopat, sudah berada di depan mereka. Jill pun segera masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya. Dia menyuruh anak-anak untuk bersembunyi ke taman dekat area kolam ikan. Sementara Jill bersembunyi di dalam kolam. Ketika dia menyelam ke dalam kolam, tiba-tiba Jill melihat mayat Rosa yang sudah ditenggelamkan di dasar kolam. Tidak lama kemudian, psikopat mengetahui keberadaan Jill dan berusaha menangkapnya. Jill lalu menendang jembatan kayu yang ada di kolam itu sehingga menyebabkan psikopat tercebur ke dalam kolam. Jill pun segera berlari menuju ke dalam rumah. Akan tetapi, psikopat itu berhasil menarik rambut Jill sampai terputus. Dengan cepat Jill berhasil mengunci pintu sehingga psikopat terjebak di area kolam. Jill kemudian mencari anak-anak untuk membawa mereka pergi keluar dari rumah. Ketika akan keluar melewati pintu, psikopat itu berhasil memegang Jill dan menghempaskannya ke lantai. Di sini inilah Jill berduel dengan psikopat itu hingga pada akhirnya Jill berhasil menusukkan tongkat besi ke tangan psikopat. Jill kemudian berlari keluar rumah dan dia pun bertemu dengan polisi yang dia telepon tadi. Pihak kepolisian pun berhasil menangkap psikopat itu dan membawanya ke kantor polisi. Ternyata psikopat itu sudah membunuh lebih dari 15 orang. Wow. Ketika berada di dalam mobil polisi, psikopat itu pun menatap Jill dengan tatapan yang sangat tajam dan seolah-olah dia akan kembali untuk membalaskan dendamnya kepada Jill. Scene kemudian berpindah ke rumah sakit di mana Jill dirawat. Jill pun terbangun dari tidurnya dan berjalan keluar kamar rumah sakit untuk melihat suasana di sana. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara telepon di kamarnya berdering. Tapi ketika akan mengangkatnya, telepon itu pun mati. Tiba-tiba Jill melihat sosok psikopat itu sedang berdiri di belakangnya dan dia pun langsung berteriak histeris. Ternyata itu adalah halusinasi Jill saja. Dan terlihat Jill mengalami trauma yang sangat parah. Film pun tamat. Setelah menonton keseluruhan filmnya, saya agak sedikit bingung sama sosok si psikopat karena Om Sutradara tidak menjelaskan sedikit pun mengenai latar belakangnya, apa yang menyebabkan dia jadi psikopat, serta informasi lainnya.
Apakah dia dulu korban telepon dari mama minta pulsa? Entahlah. Tapi satu hal yang pasti, sosok Jill terbukti bisa membuat mata saya melek terus nying. Asli manis parah, kayak gula es dawet. Segini dulu untuk video kali ini. Saya Deta undur diri dari hadapan Anda. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.